Fortune teller itu adalah kita mendeskripsikan katakanlah masa depan seseorang atau sesuatu yang akan terjadi pada seseorang di kemudian hari dengan sudut pandang yang positif. Jadi saya akan olah kata-kata saya ketika seseorang itu akan mengalami kecelakaan, saya akan olah. Contoh misalnya gini, di tahun ini kamu akan ketabrak mobil misalnya, maka saya nggak akan bilang kamu akan ketabrak mobil. Tapi di tahun ini kamu akan mendapatkan ujian yang cukup besar, terutama dalam hal kesehatan. Gitu. Saya sarankan kamu untuk berhati-hati dalam berkendara. Jadi lebih kepada support, ya, advice untuk dia itu berhati-hati. Jadi nggak langsung to the point. Tetapi ada kalanya pasien itu bertanya, Ki, pokoknya bilang aja apa adanya. Saya siap menerima, gitu kan? Gitu. Nah, kalau memang orang bertanya seperti itu atau meminta seperti itu, ya saya kasih tahu apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Pangeran Sukma Jati. Biasa dipanggil Ki Sukma ya? Ya, biasa dipanggil Ki Sukma. Tapi nama asli bukan itu kan? Bukan itu, beda. Siapa? Nama asli itu Bagus Aris Afandi. Orang Banten dong? Banten ya. Kang, asli mana? Asli dari Banten. Tapi tinggal di Bandung? Tinggal di Bandung, di Parungpung. Terus kecilnya dulu di Banten juga? Kecil saya di Banten, dari lahir sampai SMA. Ya, setelah itu kuliah di Bandung. Oh, di Bandung. Ya. Ambil jurusan apa? Jurusan biologi. Makanya kok bisa jadi kata lainnya disebut apa ya Kang? Keahlian Akang apa sih? Banyak orang penasaran nih Kang. Gitu. Jadi saya ini spiritualis atau orang sekarang bilangnya paranormal. Ya. Sebenarnya paranormal dan spiritualis itu sesuatu yang berbeda. Tapi kebanyakan orang lebih familiar ya, paranormal. Gitu. Nah, jadi ya saya lebih kepada membantu orang untuk menyelesaikan masalah-masalah personality ya, pribadi yang hubungannya dengan spirituality. Jadi bisa membaca masa depan dong? Insya Allah ya, betul. Jadi kalau bahasa ini kan fortune teller ya. Jadi itu memang salah satu bagian dari kemampuan paranormal. Artinya paranormal itu berasal dari kata para dan normal. Para artinya sesuatu yang di atas, yang normal, yang normal. Jadi ada sesuatu yang di atas normal gitu. Oke. Nah, mulai bisa meramal ya biasanya orang bilang gitu. Itu prosesnya kayak gimana Kang? Ya terus terang saya kalau dari bakat mungkin bakat ya, karena ada keturunan juga, artinya bapak dan ibu itu punya kemampuan penyembuhan. Terus orang tua saya juga artinya dari latar belakang agama juga cukup bagus ya. Ustadz Kiai lah begitu ya. Lalu kemudian saya belajar secara mandiri dan juga mencari guru. Saya belajar itu kurang lebih selama 15 tahun dan itu melalui proses yang panjang, puasa saya. Jadi puasa saya atau riyadhah saya itu 15 tahun. Setiap hari puasa. Setiap hari puasa? Iya betul, 15 tahun itu. Digembleng oleh seorang guru. Yang kita sebut guru tarekat ya. Di Bandung? Di Banten. Okay. Nah, setelah itu apa sih yang didapat setelah 15 tahun itu berpuasa? Jadi bisa terbang enggak ya? Saya bisa terbang, cuma harus pesan tiket dulu. Bisa tiket. Oh. Takutnya gitu kan. Atau ditembak gitu kan. Gitu. Ya kalau namanya belajar ilmu spiritual ya, atau kita bahasa di sana nyebutnya ilmu hikmah. Itu saya belajar awal-awal tuh pengen jaga diri ya. Jadi belajar ilmu jaga diri, proteksi, ilmu kebal ya, kemudian juga belajar untuk bela diri, ilmu silat ya. Kemudian baru naik ke pengen bisa ngobatin, proses pengobatan. Ngobatin santet, lalu guna-guna sampai ke medis ya. Medis itu ya kita pakai metode misalnya refleksi ya gitu ya. Artinya medis tradisional. Lalu baru kemudian naik lagi pengen belajar kemampuan terawangan atau kemampuan clairvoyance, melihat sesuatu di masa depan tadi yang kita sebut meramal. Jadi sebenarnya meramal itu adalah kemampuan prediksi yang sebenarnya bisa dimiliki oleh setiap orang. Dan itu dilatih. Artinya pada dasarnya setiap orang itu bisa melakukan meramal.
kalau dia tahu ilmunya dan tahu kuncinya. Tapi kan biasanya kan ada bakat langsung dari lahir tuh, kayak Betul, anak indigo. Iya. Kalau anak indigo itu kan langsung udah ditanam di tubuhnya lah gitu, tertanam Iya. kan. Kalau Akang kan prosesnya belajar nih. Belajar ya. Gitu. Jadi akhir-akhir ini muncul satu fenomena ya, namanya itu anak indigo. Sebenarnya fenomena anak indigo ini udah ada dari zaman dulu begitu. Jadi seperti saja sebenarnya karena waktu itu belum ada istilah indigo, jadi saya nggak tahu bahwa ternyata saya sebenarnya indigo waktu itu. Oke. Gitu ya. Cuma yang saya rasakan waktu itu karena sering dapat informasi-informasi gaib ya, seperti di mimpi saya sering didatangi leluhur gitu. Leluhur saya perempuan waktu itu seorang ibu Nyimas disebutnya, itu suka datang ke mimpi dan suka memberikan ijazah ilmu-ilmu gaib ya, memberikan amalan dan juga memberikan bagaimana cara mengobati seseorang. Lalu itu di usia 4 tahun, 5 tahun ya, sampai usia SD lah kira-kira. Baru kemudian SMA saya mulai belajar pengen menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Nah, selain saya ngaji di pesantren ya, karena saya juga basic di pesantren, belajar ilmu-ilmu pesantren, saya juga belajar gimana caranya biar bisa apa disebutnya punya kemampuan lebih ya, orang bilang disebut kesaktian ya. Nah, akhirnya saya mulai puasa tuh, dimulai SMA ya. SMA sudah mulai puasa tuh. Puasa mulai dari Senin Kamis, kemudian puasa ini puasa riyadhah ya. Sampai ya alhamdulillah barulah kemudian di kelas 3 SMA itu saya punya kemampuan tertentu, seperti kalau ada luka gitu ya, saya bisa nyembur orang supaya lukanya berhenti gitu. Jadi nggak bercucuran di darahnya, itu kita usap aja bisa berhenti gitu. Itu ada di kemampuan ilmu namanya ilmu debus. Ya, jadi kita bisa nutup luka gitu dengan jampi gitu. Semua orang bisa, maksudnya disembuhkan gitu. Iya. Orang tertentu aja. Semua orang bisa, dengan syarat itu lukanya baru. Kemudian yang kedua tidak terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam ya tetap harus dilakukan operasi. Gitu. Jadi misalnya kebacok gitu ya, asal tidak terlalu dalam itu bisa langsung diusap. Tapi kalau begitu dalam ya harus tetap kita tindakan medis secara tradisional minimal, pakai ramuan, kemudian dibungkus dengan kain segala macam. Jadi kita bantu juga secara tradisionalnya. Gitu. Jadi debus bisa juga dong? Bisa. Kebal dong berarti? Ya sebenarnya manusia itu nggak ada yang kebal ya, gitu. Tetapi namanya kita itu belajar ilmu spiritual, ada momen di mana kita dikabulkan oleh Allah, tujuan kita diijabah. Pada saat itu muncullah ilmu kebal. Ya, saya beberapa kali pernah dapat ujian secara langsung ya dalam ilmu kebal ini. Pernah dikeroyok orang waktu itu kurang lebih 10 orang, ya alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Gitu. Jadi nggak ada satupun yang luka gitu. Terus yang lawannya gimana? Yang lawannya ada satu orang yang saya hajar gitu. Iya, karena saya fokus ngehajar satu orang. Gitu. Dia pencuri dia. Gitu. Dia nyopet HP saya gitu waktu itu. Itu di bis kejadiannya. Tapi kalau untuk ilmu debus itu adalah ilmu untuk performance. Ya, jadi kalau untuk performance ya saya bisa melakukan performance kapanpun ya, dengan tujuan itu menghibur ya. Menghibur. Iya. Tapi kan biasanya pada saat debus itu ada juga yang suka iseng ganggu dan terjadilah kejadian kayak luka atau apa gitu. Ya saya pernah luka kok nih, saya pernah kena ya, maksudnya tuh saya pernah gagal tuh debus saya itu. Nah ini ya, ini ada boleh dilihat ya. Ini saya pernah gagal karena ya memang betul. Namanya kita kan ini ilmu spiritual ya. Ada kalanya ketika kita hadir sebuah kesombongan atau merasa hebat, merasa sakti. Kemudian ada orang mungkin yang lagi enggak senang sama kita, di situ mungkin kelemahan kita muncul gitu. Jadi begitu kita pede gitu kan, kita gorok-gorok, pada saat itu wah itu langsung terasa itu. Dan mimik muka kita juga langsung beda. Pas kelihatan, oh ini orang tembus nih. Terus langsung bercucuran aja. Ya singkat cerita ya langsung saya masukin dulu sarang gitu ya, golok ke sarangnya, ya saya tutup dulu. Ya untungnya alhamdulillah saya juga punya ilmu nutup darah. Gitu. Untung di tangan ya? Iya, untung di tangan. Iya benar. Untung di tangan gitu kan. Alhamdulillah ada untungnya kan. Gitu. Tapi habis itu sadar nggak main debus lagi atau masih tetap main debus karena itu udah konsekuensi. Konsekuensi. Iya, makanya kalau di Banten itu udah jadi tradisi ya. Jadi kalau tradisi Banten itu berdebus itu menjadi sebuah budaya aja. Enggak yang gagah-gagahan juga enggak, kayak budaya aja gitu. Contoh di tempat tertentu misalnya di Bandung kan ada tari ya, tari-tarian ya, orang nari gitu kan dengan budayanya ya begitu. Ya kami budaya Banten, budaya debus. Kalau
penyembuhan kayak misalnya santet dan sebagainya, itu belajarnya kayak gimana? Ya, jadi Tapi pernah nyantet orang enggak kan? nah ini pertanyaannya menarik dan rada mancing sebenarnya. Gitu. Karena gini, untuk belajar menyembuhkan santet sebenarnya kita juga harus mengenal santet terlebih dahulu. Iya. Ya. Jadi saya sebelum mengobati santet, saya belajar ilmu santet dulu. Tapi santet itu ada dua, ada santet yang katakan golongan putih, ada santet golongan hitam. Golongan putih itu tujuannya apa? Untuk mengembalikan santet yang golongan hitam. Jadi kalau kita disantet orang, kita bisa mengembalikan santet ini dengan santet lagi. Tapi itu putih, kenapa? Karena kita cuma mengembalikan. Kayak JNE di retur gitu kan. Oke. Kayak gitu ya. Ada kiriman paket, ya kita nggak merasa ini kan, menerima. Nggak merasa beli ya, kita kembaliin lagi gitu. Jadi di retur gitu. Retur itu pakai ilmu juga. Nah itu. Nah, terus prosesnya saya melalui ilmu hikmah, yaitu dengan riyadhah puasa. Waktu itu namanya saya belajar ilmu namanya hizib barkun. Hizib barkun itu, hizib itu doa, barkun itu petir ya, petir. Jadi bahasa Arab al-barkun artinya petir. Jadi maksudnya apa? Hizib barkun itu berfungsi salah satunya untuk membentengi kita dari sihir, teluh, guna-guna dan orang-orang yang hasud, iri segala macam dengki sama kita. Jadi kalau kita kena atau dikirim ilmu santet atau dikirim teluh, itu insya Allah kita bisa mengembalikan. Bahkan mengembalikan plus booster gitu. Apa itu maksudnya? Dia kirim 1, kita kasih 10. Gitu. Kita kasih bonus. Iya, dia kirim 1 nih misalnya gitu, jarum, ya kita kasih paku 10 ton gitu bisa gitu. Sekalian. Terus apa imbasnya ke yang nyantet itu gimana? Apakah dia sakit, mati atau gimana? Ya tergantung dia tujuannya. Kalau tujuan dia misalnya bikin sakit, ya kalau sakit misalnya di daerah dada ya sama seperti apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan. Kalau dia kirim santet mati, otomatis. Jadi begitu saya nggak mati, dia yang mati. Otomatis itu. Enggak, maksudnya udahlah maafin aja atau gimana? Oh, jadi nah ini betul ya. Jadi kalau misalnya saya tahu ada orang yang mengirim, kemudian saya kasih tenggang waktu. Contoh misalnya sekali ya kita proteksi. Jadi soalnya nggak nyampe. 2 kali kita proteksi, 3 kali kita proteksi. Tapi keempat kalinya kalau dia tetap begitu ya kita kembalikan. Keterlaluan gitu. Iya kan udah keterlaluan, kita kembalikan sesuai dengan apa yang dia kirim. Dan kita mah nggak ngirim gitu kan. Jadi begitu dia ngirim, ya kita kembalikan kepada yang ngirim. Gitu. Jadi kalau dia tujuannya untuk membuat saya lumpuh, ya nanti yang lumpuh dia. Kalau tujuannya tadi itu sampai mati, ya saya nggak niat bikin dia mati kan. Tapi kan dia tujuan dia itu. Jadi dia yang diputar darah, itu dia urusannya. Gitu. Jadi saya cuma mengembalikan yang bukan hak saya, tapi hak dia yang ngirim. Gitu. Santet yang paling susah diobatin apa sih? Santet itu kan kalau bahasa referensi agama itu sihir. Sihir. Nah, sihir itu sebenarnya setiap daerah itu punya kemampuan beda-beda ya. Contoh ya ada sihir, kita sebut daerah nggak apa-apa ya. Sihir Sukabumi ada gitu kan. Kemudian sihir dari Dayak ada, sihir dari atau santet dari Jawa Tengah ya ada. Kemudian dari Banten pun ada. Yang paling sulit itu, yang saya pernah temui dan tangani itu adalah bentuknya kan ada bentuk jarum, paku, kemudian makhluk-makhluk tertentu ya, makhluk-makhluk seperti genderuwo segala macam. Yang paling sulit itu angin. Jadi angin ini adalah santet menurut saya yang paling inovatif. Kenapa? Soalnya santet angin itu jadi cepat cepat menyerangnya, dan kalau misalnya tujuannya untuk bikin seseorang died ya, itu cepat matinya gitu. Masuk angin maksudnya? Jadi jadi munculnya tuh angin duduk gitu, cepat. Jadi kalau bahasa medisnya serangan jantung. Dan ini sebenarnya adanya terus terang aja ya, ini daerah Banten itu adanya. Jadi kayak sakit lah ya? Kayak sakit mendadak. Sakit mendadak maksudnya nggak aneh gitu? Iya, jadi betul nggak aneh. Tahu-tahu sakit, sesak dada, kemudian sesak gitu kan, hilang kesadaran, dibawa ke rumah sakit, dideteksi, nggak lama kemudian meninggal, dan ternyata dideteksi itu penyakit jantung, gitu. Jantung koroner ya istilahnya kalau bahasa medisnya. Dan itu terus terang sulit itu. Kalau kayak misalnya ada tanda bukti kan gampang dicari orangnya. Iya. Kalau kayak gini susah gitu. Susah karena bentuknya angin. Jadi memang ada ilmunya. Jadi kita itu kalau di bahasa spiritual itu setiap benda atau setiap media itu ada kuncinya.
kata kunci. Jadi untuk angin kita namanya ada ilmu salah satunya itu ilmu seifi angin. Seifi angin itu adalah ilmu untuk mengendalikan elemen angin, udara, gitu. Nah, tapi untuk santet ada lagi. Jadi seifi angin itu bukan buat nyantet, tapi ada seifi angin itu salah satu contoh ilmu untuk mengendalikan angin atau udara, elemen angin. Ada lagi seifi geni yang untuk mengendalikan elemen api. Nah, jadi kayak avatar dong. Kayak avatar betul. Betul itu. Gitu, ya? Iya, memang ada itu. Iya, jadi memang kayak avatar gitu elemen-elemen gitu kan. Nah, tapi kalau untuk santet khusus ini yang memang sangat berbahaya dari unsur angin. Karena itu nyerangnya ibarat gini. Kalau jarum kecil, tapi kalau misalnya lubangnya lebih kecil lagi dari jarumnya nggak masuk kan. Tapi kalau angin, udara itu tetap masuk. Jadi kemungkinan orang error itu kan pasti ada. Jadi kalau santet berupa santet angin atau santet udara itu kenanya itu cepat gitu. Terus sampai tahu itu disantet angin, gimana caranya? Ya awalnya mungkin aja dia benar sakit jantung atau gimana enggak? Ya jadi kita deteksi dulu. Kita deteksi. Jadi saya pernah belajar ilmu namanya Riyadhah ya, Hizib Sulaiman. Nah Hizib Sulaiman itu salah satu karomahnya atau kelebihannya adalah kita mampu mengetahui seseorang ini penyakit medis atau non medis, gitu. Nah jadi sebelum kita obati nggak tiba-tiba kasih pil atau kita kasih obat, kita deteksi dulu. Misalnya orang datang nih, tanya kamu sakitnya apa? Saya merasa sakit bla bla bla. Ya udah kalau gitu saya coba scan dulu ya. Misalnya Kang Jaki saya scan. Wah ternyata di sini ada aura negatif nih. Sebentar, ternyata sumber sakitnya sebelah anu. Wah ini sih sebenarnya bukan penyakit medis ini penyakit non medis. Ini kiriman ini. Nah, nanti baru pasien itu nanya, ini kiriman tuh maksudnya apa gitu. Ya, ini saya bilang sihir atau santet. Oke. Kalau begitu untuk cari obatnya saya harus ketahui dulu santetnya berupa santet apa. Nah, itu butuh penerawangan. Baru kemudian saya terawang. Oh ternyata ini misalnya santetnya yang dikirim jarum, yang dikirim paku. Jadi santet itu kan ada rambut, ada jarum, rambut, paku, ya. Terus ada juga yang tadi saya bilang angin ya. Nah itu baru tuh kemudian kalau misalnya saya deteksi oh ini paku nih atau jarum, nah, itu kita teliti apakah jarumnya itu betul-betul ada bendanya atau tidak. Karena ada dua, ada yang beserta bendanya, ada yang cuma energinya aja. Atau ada yang cuma jinnya aja. Itu yang saya tadi bilang ada genderuwo, ada kuntilanak yang dikirim atau jin tertentu ya yang memang dikirim untuk menyakiti seseorang. Nah, dan mau itu jin nih? Ada sih, ada jin memang yang mungkin yang kita sebut dengan syaiton ya. Jadi setan itu memang mereka itu berusaha untuk menggoda manusia, baik secara lahir maupun batin. Secara batin mungkin psikis ya, secara lahirnya juga bisa bikin kita sakit. Jadi di golongan-golongan jin itu ternyata ada memang jin yang bekerja sama dengan manusia untuk merubah atau untuk mempengaruhi kadar keimanan seseorang. Sekarang bayangkan orang sehat ibadahnya pasti kalau lagi rajin ibadahnya bagus ya. Tapi begitu dikenai penyakit atau lagi sakit, pasti intensitas belajarnya juga berkurang, betul nggak? Nah, jadi begitu orang sakit itu pasti dia kurang ibadahnya, dan disitulah keimanannya menurun. Jadi ada di golongan jin itu atau golongan setan itu yang memang bekerja sama dengan manusia untuk diperintah melakukan memberikan sebuah penyakit pada manusia. Atau kan gini, misalnya ada di tubuh kita ya, enzimnya aja disentil atau dipencet gitu ya, si kelenjar kita ya pasti ada masalah. Pasti teriak juga ya. Teriak juga gitu. Jadi sesimpel itu. Memang si jin itu paling juga bisa ngegeser gelas itu kan, paling bisa mindahin gelas. Tapi bayangin kalau yang digeser, yang dipindahin itu klep jantung. Apa yang terjadi? Ya kan? Memang dia nggak bisa bikin misalnya si bangunan itu hilang, hancur seketika, nggak bisa. Dia memang bisa melakukan hal-hal kecil. Tapi bayangkan kelenjar di dalam tubuh kita itu disentil sama dia. Tiba-tiba rusak kelenjarnya ya udah otomatis. Tubuh kita, fisiologi tubuh kita akan rusak. Nah disitulah sebenarnya peranan kenapa santet itu ada atau sihir itu ada. Gitu. Dan cara penanggulangan santet itu beda-beda juga ya? Beda-beda ya. Jadi kalau misalnya datang ke ahlinya, insya Allah kita bisa buang ya. Kita bisa buang, kita cabut dulu. Setelah cabut kita obati, setelah obati kita proteksi. Jadi kita bentengi supaya nanti kalau misalnya udah dibuang santetnya, jangan sampai ada santet baru yang datang. Gitu. Sekarang kan orang Indonesia kan dikit-dikit kalau misalnya sakit, mereka beranggapan oh ini karena dikerjain orang gitu.
mereka nggak ke medis dan sebagainya. Menurut Akang gimana? Kalau menurut saya tergantung orangnya. Karena setiap orang itu punya persepsi terhadap dirinya. Ada tipe orang yang logis. Kalau tipe orang yang logis begitu sakit dia langsung berpikir ya udah saya sakit, saya minum obat. Ada yang tipe orang yang kita sebut dengan kreatif atau kadar otak kanannya lebih dominan. Nah, orang-orang seperti ini yang kemungkinannya itu lebih memilih melihat sudut pandang gaib. Oh, saya sakit nih. Padahal saya baik-baik aja. Kayaknya ada yang ngirim gitu kan. Jadi tergantung. Jadi memang terbagi-bagi sih orang itu. Nggak melulu orang berpikir setiap sakit pasti dokter atau setiap sakit pasti gaib gitu. Jadi tergantung persepsi orang tersebut. Gitu. Nah, tipenya itu ya ada otak kiri, otak kanan. Orang yang dominan otak kiri itu biasanya begitu sakit dia rasional. Cari obat, sakit kepala, minum sembuh. Tapi kalau orang otak kanan itu biasanya lebih berimajinasi. Oh, jangan-jangan saya ada yang negatif nih. Jangan-jangan saya ada yang ngirim nih. Jadi persepsinya itu di sini banyak sekali. Nah, sehingga apa dia coba-coba dulu gitu. Nah, coba-coba dulu. Begitu ya memang unsur negatifnya ada, sihirnya ada, barulah cocok berobat dengan spiritual. Tapi orang yang datang ke saya itu biasanya saya lihat dulu nih. Kalau memang itu pure medis, saya suruh ke dokter. Gitu. Oh, ini medis nih, ini nggak apa-apa. Atau ini psikologi nih, kamu bisa lari ke psikolog atau datang ke hipnoterapis gitu. Karena saya juga mengerti ilmu hipnosis ya. Atau kalau misalnya orang itu memang pure gaib, ya udah, kamu ini aja, apa kita obati, kita sembuhkan insya Allah. Nih, Kang, cara belajar ilmu santet itu berapa lama sih? Dan cara menyembuhkannya juga belajar ilmunya berapa lama? Ya. Jadi belajar ilmu santet itu ada yang puasa 7 hari, ada yang 21 hari, 41 hari, dan ada yang sampai 100 hari. Kemudian ada yang menyepi di gua ya. Nah, gitu ya. Itu yang hitam. Yang hitam. Putih? Yang hitam. Oke. Gitu. Kalau yang hitam kalau nggak puasa lah ya. Nggak puasa ya. Jadi menyepi di gua lah gitu. Menyepi di gua. Tapi kalau yang putih itu dengan wirid. Dengan wirid. Jadi yang tadi saya bilang ya, ilmu santet putih ini sebenarnya bukan santet menyakiti orang, tetapi tujuannya untuk mengembalikan santet yang dikirim orang. Jadi ketika seseorang itu nyantet kita, maka kita kembalikan itu harus dengan ilmu juga kan. Nah, ilmu ini adalah ilmu santet putih itu. Saya waktu itu belajar puasa yang 100 hari. Jadi saya puasa dan tiap hari wirid, zikir. Dan santet yang pernah diobati itu yang paling susah kasusnya? Saya pernah ngobatin yang orang gila. Ya, jadi dia gila luar biasa ya. Sampai lupa ya, bahkan lupa cara jalan. Jadi jalannya kaku sekali. Dan setelah saya lihat memang itu ada kiriman dari orang yang sirik sama keluarga itu. Yang kena anaknya kebetulan. Jadi bisa mental gitu. Bisa mental gitu. Jadi meskipun target itu orang tuanya, kalau yang lemah anaknya, yang kena anaknya dulu. Mungkin orang tuanya punya bekal, punya bakat, ya punya apa istilahnya itu mungkin amalan. Dan di situ yang kena pertama itu yang paling lemah di sebuah keluarga. Yang kena anaknya kelas SMA kelas 2. Gitu. Akhirnya dia berhenti sekolah sementara, ya dia sempat masuk ke RSC di sini. RSC 1 minggu dirawat, tapi nggak ada perubahan. Akhirnya istrinya ditarik berobat jalan di rumah, baru kemudian panggil saya kira-kira gitu. Kemudian saya obati, ya alhamdulillah kurang lebih selama 2 minggu sembuh. Biasa lagi, normal lagi. Terus yang ngirim jadi gila juga? Nah, itu tergantung. Waktu itu saya nggak mengembalikan, jadi saya obati aja. Jadi tergantung kita juga. Jadi kalau misalnya kayak tadi, saya ngobatin orang, nanti saya tanya, ini santetnya gimana, mau kita kembaliin atau enggak? Kalau orang-orang yang bijaksana ya mungkin dia bilang nggak usah dikembaliin lah, yang penting obati saya gitu. Bener. Tapi tahu orangnya? Tahu. Tahu. Jadi kita sebutin ciri-cirinya bla 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 gitu. Itu kan tentang santet ya. Kalau kan belajar ilmu juga yang bisa menerawang masa depan. Di konten-konten Akang kan banyak yang tanya tentang jodoh lah, keuangan dan sebagainya. Capek nggak ngurusin kayak gituan? Gitu loh. Ya, kalau ngomongin capek sih, memang karena segala sesuatu itu butuh energi ya. Jadi energi itu keluar ya pasti ngerasa capek ya. Kadang-kadang
kita nerima masalah orang. Itu otomatis ada fisiologi tubuh kita juga itu yang berpengaruh. Jadi kadang-kadang saya memang karena durasi 1 hari itu saya misalkan nangani 5 orang itu. Malamnya itu saya jadi nggak bisa ikut nggak bisa tidur gitu. Jadi jam tidur saya itu terganggu. Gitu. Makanya biasanya pelampiasan itu ya zikir. Pertama itu ada kewajiban zikir setiap malam ya. Tiap malam itu bangun tahajud dan harus zikir. Yang kedua, ketika kita nanganin pasien itu mau nggak mau ada hawa negatif pasien yang nempel kepada kita. Gitu. Dan itu bikin capek. Capek, kemudian juga kadang-kadang juga istilahnya ada maaf ya penyakit atau energi yang tertransfer. Gitu. Maka setiap hari saya melakukan proses pembersihan. Itu dengan mandi bersuci namanya. Gitu. Jadi mandi itu kan ada mandi junub ya. Kalau ini mandi bersuci. Mandi bersuci itu mandi membersihkan diri dari semua kekotoran, baik kotoran badan ya karena kita pakai sabun gitu kan, dan juga dari kekotoran batin. Gitu. Jadi alhamdulillah selama ini saya ngobatin orang, alhamdulillah masih sehat dan baik-baik aja. Kang, biasa kan orang yang bertanya itu kan pengennya jawabannya yang bagus semuanya. Ternyata kan banyak pada saat mereka bertanya banyak jawabannya ada negatifnya tuh. Dan mereka kan pada kecewa tuh kan. Mereka kayak siap nggak terima atau terima gitu jawaban dari Akang. Itu gimana tuh Kang? Ya, ini sebenarnya beda antara peramal dan fortune teller. Saya tuh sebenarnya lebih cenderung kepada fortune teller. Jadi fortune teller itu adalah kita mendeskripsikan katakanlah masa depan seseorang atau sesuatu yang akan terjadi pada seseorang di kemudian hari dengan sudut pandang yang positif. Jadi saya akan olah kata-kata saya ketika seseorang itu akan mengalami kecelakaan, saya akan olah. Contoh misalnya gini, di tahun ini kamu akan ketabrak mobil misalnya, maka saya nggak akan bilang kamu akan ketabrak mobil. Tapi di tahun ini kamu akan mendapatkan ujian yang cukup besar, terutama dalam hal kesehatan. Gitu. Saya sarankan kamu untuk berhati-hati dalam berkendara. Jadi lebih kepada support, ya, advice untuk dia itu berhati-hati. Jadi nggak langsung to the point. Tetapi ada kalanya pasien itu bertanya, Ki, pokoknya bilang aja apa adanya. Saya siap menerima gitu kan? Gitu. Nah, kalau memang orang bertanya seperti itu atau meminta seperti itu, ya saya kasih tahu apa adanya. Tahun ini kamu akan cerai. Yang benar. Gitu kan? Tahun ini kamu akan putus sama pacar kamu. Wah, yang benar. Gitu. Pasti dia juga ini awalnya nerima dan nggak nerima. Gitu. Kalau nerima orang mungkin, ya udah kalau gitu gimana caranya biar nggak cerai? Gimana caranya biar nggak putus? Kalau yang nggak nerima dia pasti nanya, emang caranya karena apa? Perasaan saya baik-baik aja. Gitu. Ada nggak yang ngomong alhamdulillah gitu? Ada sih yang lain gitu. Iya, ada sih, ada juga. Syukur saya juga udah gak kuat sama dia. Gitu. Ada juga. Iya gitu. Ya, jadi tergantung orangnya juga gitu kan. Ya sejauh ini sih saya katakan apa adanya. Gitu. Dan saya lebih kepada fortune teller. Jadi memberikan sesuatu dengan bahasa yang lebih enak gitu. Cuma main di kata-kata ya. Main di kata-kata. Meskipun saya tahu secara spiritual maksudnya ya. Bukan saya mendahului Tuhan ya. Jadi saya disclaimer, saya melakukan fortune teller bukan berarti saya mendahului Tuhan. Tapi itu ada sebuah ilmu prediksi yang sebenarnya setiap orang itu bisa. Saya punya referensi banyak sekali menangani ratusan bahkan ribuan orang, terutama di TikTok ya, karena saya ada live streaming di TikTok. Setiap saya live itu minimal 100 orang itu pasti ada dan bertanya, gitu kan. Nah, jadi ibaratnya bawah sadar saya itu punya referensi yang terhubung dengan alam semesta untuk mengetahui jalan orang ini kemana. Gitu. Dan itu nggak menjadi sebuah mutlak, nggak menjadi sebuah keharusan. Artinya mungkin salah mungkin, tapi mungkin benar juga bisa jadi gitu. Artinya tidak menjadi sebuah keharusan. Ini menjadi sebuah rule istilahnya gitu. Kamu ngikutin ini boleh, nggak juga nggak apa-apa. Gitu. Dikasih pilihan ya? Dikasih pilihan. Kamu ngikutin saran saya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang jelas secara spirituality, secara terawangan, saya lihat seperti itu. Secara prediksi, saya lihat seperti itu. Biasa kan orang pengen diramal itu hasilnya bagus ya. Terus mereka pengen juga, ada nggak yang takdir yang bisa diubah? Gitu. Misalnya pada saat dibaca, oh di gini, oh gua harus melakukan ini, nggak keluar rumah dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin takdir ya, takdir itu ada dua. Ada takdir yang masih bisa dirubah,
ada takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah adalah yang belum terjadi. Dengan apa? Ya sesuai dengan ayat, sesuai dengan penjelasan ya dalam ilmu agama bahwa satu-satunya yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Jadi kita bisa doakan dia. Inilah doa itu ya dengan teknik-teknik spiritual yang kita pelajari, dengan hizib-hizib yang kita pelajari, dengan ayat-ayat Al-Quran yang pernah kita riyadhohi. Kita doakan seseorang itu supaya terhindar dari barang bahaya itu. Jadi insya Allah bisa dihindari, atau bisa tertunda, atau bisa tidak terjadi sama sekali. Lalu ada takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya ya kita laki-laki, nggak bisa kita berdoa ya Allah jadikan saya perempuan, nggak bisa, gitu kan? Gitu. Atau lah perempuan, ya Allah jadikan saya laki-laki, nggak bisa. Itu takdir yang nggak bisa diubah. Itu mutlak, itu absolut ya. Nah, jadi untuk sesuatu yang memang bisa dirubah, contohnya misalnya bisnis. Bisnis kemungkinannya mungkin dia akan hancur atau akan rusak. Tapi dengan prediksi saya, ya, sesuai dengan ilmu yang saya miliki, bahwa bisnis kamu itu mungkin akan hancur. Tetapi ada aspek-aspek yang bisa kita hindari. Contoh, maaf nih, kamu singkirkan karyawan itu. Kenapa? Karena dia melakukan kecurangan. Dicabut, misalnya singkirkan. Berarti orang baru yang lebih kompeten. Itu bisa menyelamatkan. Gitu. Banyak kan hal positif atau negatif dijadiin sugesti itu. Akhirnya misalnya kamu nanti akan kena ini, dia jadi was-was tuh, terus kepikiran mulu gitu. Akhirnya apa yang dilakukan semuanya jadi malas gitu. Nah imbasnya kayak gimana tuh ke depannya? Karena fortune teller ini yang ngomong gitu loh. Jadi sugesti itu memang berdasarkan kata-kata. Kata-kata. Jadi kalau misalnya kata-kata kita itu jadi sugesti buat seseorang, itu ada dua. Ada bisa memotivasi, ada yang malah demotivasi. Artinya malah jadi menurunkan, downgrade motivasinya kan. Nah makanya saya sebagai fortune teller itu berusaha untuk membangkitkan motivasi seseorang. Beda dengan peramal. Kalau peramal itu memang dia apa adanya. Tak. Sehingga orang itu kadang-kadang memang jadi turun motivasinya. Malah jadi putus asa gitu. Bisa jadi kan. Nah, kalau saya justru sebagai fortune teller saya memberikan motivasi seseorang. Contoh yang tadi misalnya, dia akan putus sama pacarnya. Paling saya bilang gini, akan ada sesuatu yang terjadi pada hubungan kalian. Kamu harus tingkatkan kesetiaan kamu, jaga kesetiaan kamu, dan perbaiki hubungan kalian, intensitas komunikasinya harus dijaga. Gitu. Jadi lebih ke suggest gitu. Sugesti yang baik. Gitu. Terus kalau misalnya si pasien itu nanya, kira-kira saya bakal putus nggak? Kemungkinan putusnya ada, gitu. Jadi saya nggak langsung to the point, ya kamu bakal putus nggak? Kemungkinan putusnya ada, berapa persen? 99%. Putus gitu. Ya juga sih, ada juga yang begitu. Emang berapa persen ini persentasenya? 100% sih. Ya, gitu. Sama aja bohong. Gitu kan. Ngapain dipertahanin ya? Kira-kira gitu. Kan bisa membaca aura nih. Itu belajarnya kayak gimana? Ini saya mau baca, keahlian saya mau baca aura ya, bukan aurat ya. Ingat. Ya gitu kan, itu hal yang berbeda ya. Fortune teller dengan aura beda ya? Membaca aura. Beda. Membaca fortune teller masa depan dengan membaca aura beda. Sebenarnya itu tuh metodenya yang beda. Jadi fortune teller itu adalah kemampuan untuk meramal atau memprediksi nasib seseorang ke depan. Sementara baca aura itu adalah teknik yang digunakan. Sementara baca aura itu adalah teknik yang digunakan. Jadi contoh, saya bisa melakukan fortune teller dengan teknik tarot reading namanya. Kemudian dengan baca aura atau aura reading. Gitu. Jadi bedanya itu teknik aja. Secara keseluruhan itu juga bagian dari fortune teller. Baca aura itu apa sebenarnya? Baca aura adalah kemampuan seseorang untuk bisa melihat aura dan menjelaskan, ya, mempresentasikan apa maksud dari aura itu. Contoh misalnya ya, sekarang saya lihat auranya Kang Zaki, boleh ya? Boleh. Aduh, saya lihat auranya. Ada kalanya orang tuh auranya susah dilihat. Kalau ini aura Kang Zaki itu cukup bagus. Gitu. Jadi auranya bagus ini Kang Zaki ini ya. Ada warna merah muda di sini ya, warna merah muda ya. Kemudian warna kuning emas di sini ya, di sebelah kanan ya. Jadi merah mudanya ada di atas sebelah sini. Kemudian warna kuning emas ada di sebelah kanan ya.
Terus ada warna putih ya, ada warna putih sebelah sini. Oke. Persentase keseluruhan Kang Zaki ini auranya 70% positif, 30% negatif. Tiap warna itu punya arti. Kayak tadi saya lihat ada warna kuning emas ya, kuning emas yang bagus, yang bersinar. Itu artinya sebenarnya Kang Zaki ini tipe orang yang pede. Wih, gile. Terus? Pede, karismatik ya, artinya berusaha untuk menjaga penampilan. Nggak ada uang kecil. Terus? Transfer aja. Oke. Boleh. Ya, terus apa namanya, visioner. Jadi hidupnya itu nggak gimana air mengalir, nggak gitu. Hidup itu ya besok itu mau ngapain udah direncanakan. Tahun depan saya mau jadi apa, mau ngapain direncanakan. Bisnis ini, bisnis itu direncanakan. Bahkan saat gagal pun sebenarnya udah tahu ini bakal gagal nih. Artinya segala sesuatu itu sesuai rencana. Dan itu bagus. Jadi secara intelektualitas bagus banget. Warna kuning emas, pede dan juga punya jati diri yang luar biasa gitu ya. Terus ada warna merah muda tadi ya. Warna merah muda, campur ungu sih sebenarnya. Itu terus terang mungkin karena Kang Zaki ini lagi mudik ya sekarang berarti ya. Kan gitu ya. Jadi ada unsur-unsur kangen sama keluarga, kan sama keluarga, kan sama istri, dan juga ingin merasakan suasana romantisme dalam keluarga. Artinya pengen jalan-jalan, pengen healing, pengen apa namanya ya kumpul lah, kumpul nikmati waktu ya bersama family time lah ya. Lalu ada lagi warna putih. Warna putih itu adalah ketenangan, kedamaian. Jadi Kang Zaki sekarang itu lagi pengen lebih rileks, tenang. Di samping dengan ada sesuatu yang sedang dikejar ya, ada sesuatu yang lagi pengen dikejar, sebuah goal, sebuah tujuan dalam bisnis mungkin, usaha mungkin. Selain itu juga lagi pengen menikmati ketenangan, kedamaian. Ada sih, saya lihat ada sedikit unsur keresahan dalam diri sini. Gitu ya, itu mungkin Kang Zaki lah bisa nanti. Masalah dompet kali. Masalah dompet kayaknya. Cari modal kayaknya. Gitu. Iya, bisa jadi itu. Bisa jadi. Gitu. Itu sih ya, itu apa namanya keseluruhan yang saya lihat gitu. Nah, setiap orang itu beda-beda orangnya. Beda-beda. Jadi aura itu ada dua, Kang Zaki. Ada temporary, ada yang permanen. Nah, yang barusan saya lihat ini temporary, artinya sementara. Yang hubungannya dengan emosional dan psikis. Jadi kalau misalnya Kang Zaki sekarang lagi rumak pikirannya gitu ya, lagi apa rumit gitu, itu pasti auranya juga jelek gitu. Jadi cenderungnya kusam. Kalau ini auranya cukup bagus. Gitu. Mungkin karena kamera kali lampu. Bisa jadi ya. Pengaruh juga gitu ya. Gitu. Apalagi di layar kan. Di layar. Tapi ya secara apa namanya, secara penglihatan aura itu kalau orang tuh pede, sehat, kemudian apalagi senang ya, itu auranya bagus gitu. Dibanding dengan sebaliknya, banyak pikiran, baru putus cinta misalnya, atau lagi dikejar target yang harus gitu kan, suruh bayar cicilan dan cicilannya gede banget, itu kadang-kadang pengaruh banget gitu. Jadi aura itu setiap hari bisa berubah ya? Bisa berubah. Itu yang temporary. Oke. Gitu, itu bahkan bukan setiap hari lagi. Kalau setiap saat bisa berubah. Kalau yang melekat kayak gimana? Permanen ya. Yang melekat, contoh nih, yang aura yang melekat pada diri Kang Zaki itu adalah kuning emas. Apa itu? Kuning emas itu pede, karismatik, visioner. Dikasih apa, dibilang karismatik langsung senyum ya. Transfer aja Kang Zaki, transfer aja. Transfer dong. Gitu ya. Nah, terus kuning emas juga lebih cenderung pada apa namanya, aktif. Terus merencanakan sesuatu. Jadi enggak spontanitas. Jadi pasti terencana. Dan itu sangat bagus sekali. Itu untuk aura ya? Untuk aura permanen Kang Zaki. Permanen. Ada nggak aura orang yang misalnya kalau yang kayak kusum gitu, hitam atau apa, yang negatif kayak gimana sih? Oh ada. Yang negatif itu biasanya kecampur warna-warna gelap. Makanya ada istilah kalau misalnya di film-film itu begitu penjahat auranya tuh kusam, merah padam gitu kan. Ya memang begitu. Jadi kalau orang itu punya niat jahat itu kelihatan. Bahkan orang marah pun mimik muka kelihatan kan. Jadi sebelum kita lihat aura, ya sebenarnya dari sisi wajah pun bisa kelihatan. Gitu. Antara orang baik ya, kemudian berperangai baik dan berniat baik itu kelihatannya juga kan bagus ya. Gitu. Contoh-contohnya banyak, misalnya para rohaniawan gitu kan. Atau sebaliknya
aura orang penjahat, kelas kakap gitu, kelihatannya serem, garang gitu. Memang begitu. Penampakan aura pun begitu. Dia ada warna abu-abu, ada warna hitam, ada juga warna coklat yang gelap. Gitu. Dan itu muncul itu. Terus terang kalau saya lihat Kang Jaki itu nggak ada warna-warna itu. Orang baik mungkin. Tambah lagi nih. Oke, makasih. Nah, maksudnya gini nih. Ada nggak misalnya orang misalnya aura yang gelap kayak gitu, tiba-tiba karena sadar suatu waktu dia berubah. Jadi auranya berubah juga. Bisa? Iya, bisa, betul. Ya, karena tadi itu aura itu pengaruh kepada psikis ya. Psikis. Jadi ketika psikis seseorang atau niat seseorang itu berubah menjadi lebih baik, lebih positif, maka auranya pun akan berubah. Makanya buat teman-teman yang pengen menjaga auranya, tips dari saya yaitu harus jaga pikiran setiap saat. Setiap waktu emosionalnya lebih bagus, pikirannya selalu positif. Gitu. Insya Allah setiap hari auranya bakal positif. Kalau kayak psikopat, kayak gimana? Ya psikopat ya, ada berarti aura permanennya yang bermasalah. Dia biasanya auranya itu warna hitam bercampur dengan coklat. Gitu. Itu dia cenderungnya itu sadis. Hitam itu artinya lebih cenderung kepada tega, tidak peduli terhadap penyakit, tidak perasaan sama orang lain ya. Sementara warna coklat itu adalah tidak mau rugi sama sekali. Jadi dia itu apa disebutnya ya? Kalau predator gitu. Predator itu auranya seperti itu. Hitam bercampur coklat gelap. Itu kan aura ya kan. Kalau membaca gestur tubuh orang ini kayak gini, begini, beda lagi. Ya, saya lihat sebenarnya itu beda ya. Jadi gestur tubuh itu ada ilmunya lagi. Ilmu membaca gestur. Sementara kalau aura yang kita lihat itu adalah cahaya yang ada pada tubuh seseorang. Saya bisa buktikan bahwa setiap orang itu punya aura ini, cahaya ini. Coba sekarang teman-teman tangannya begini, ya. Coba Kang Jaki juga tangannya begini, ya. Usahakan latar belakangnya putih, ya, dan juga kalau bisa ada sedikit cahaya, ya. Kemudian lihat di sisi-sisi jari-jari kita itu ada semacam cahaya yang ini apa namanya sekelilingnya ya, sekitarnya. Coba lihat, coba fokus ya. Ini harus fokus dulu di apa namanya di jari-jari. Kemudian lihat di sekeliling jari-jari itu ada semacam cahaya. Kelihatan nggak? Muncul nggak cahayanya? Nah, itu adalah aura. Cuma di sini aura yang paling rendah, namanya energi eterik. Nah, energi eterik ini adalah aura yang paling dekat dengan tubuh kita. Dan aura itu bisa memancar, bisa meluas. Nah, makanya ketika orang itu pesonanya luar biasa, baru dengar namanya aja, kita itu udah langsung bisa terpesona. Karena auranya itu meluas. Inilah sebenarnya yang bisa kita latih. Maka ada istilah diisi aura, memang betul. Jadi energinya yang diisi. Gitu. Melalui teknik penapasan, melalui teknik pemberian energi, itu bisa transfer energi. Biasanya kalau orang yang soleh sering ngaji, auranya bagus ya? Ya, secara aura temporary ya, dia bagus. Komunikasi sama Tuhannya lah. Betul, ya, kecenderungannya bagus. Nah, cara belajar untuk membaca aura kayak gimana kan? Ya. Ada prosesnya kayak gimana? Saya pribadi dulu belajar itu tadinya sama sekali nggak punya kemampuan aura. Kemudian saya belajar puasa 7 hari. Puasa namanya ilmu mustika delima. Setelah saya belajar itu, saya terus wirid, 1 bulan kemudian saya merasakan di dalam diri saya itu ada semacam energi yang berputar. Pada saat saya tutup mata, ada warna kuning emas yang berputar. Seperti Dragon Ball gitu. Ces gitu kan. Lalu kemudian saya penasaran ini pada saat... Dragon Ball ini. Gitu. Lalu saya penasaran kemudian buka mata. Pas buka mata saya lihat warna itu kuning emas. Bahkan kemudian setelah saya fokus ya, satu ruangan kamar saya itu semuanya kuning emas semua dengan aura saya itu. Nah disitulah saya awal mula bisa melihat aura. Dari situ kemudian saya belajar mencari referensi dari buku-buku esoterik ya tentang energi, dan saya temukan bahwa ternyata itu adalah aura. Gitu. Dan belajar aura itu bisa dari 2 cara, satu dengan cara metafisika yang saya lakukan dengan puasa, satu lagi dengan berlatih tenaga dalam. Nah berlatih tenaga dalam itu
yaitu dengan nafas dan kemudian berlatih menggunakan mata telanjang. Jadi kita sebenarnya teman-teman bisa berlatih melihat aura di rumah. Contohnya apa? Contohnya, misalnya ini tembok putih, kemudian tulis titik hitam atau buat titik hitam di tembok, kemudian kita duduk bersila, kemudian fokus ke titik itu, bayangkan titik itu kita tarik ke cakra ajna yang ada di sini, secara terus-menerus. Nanti lambat laun, lama-lama ya kurang lebih selama 15 menit, kita akan semakin fokus. Nah, dengan kita fokus, maka mata kita itu bisa menangkap cahaya atau gelombang elektromagnetik yang kita sebut aura pada tubuh seseorang. Jadi lama-lama mata kita itu jadi lebih sensitif sama warna cahaya gitu. Walaupun misalnya di posisi malam hari. Nah, kalau gelap nggak kelihatan karena aura itu melihatnya harus pakai cahaya. Makanya harus bisa dibedakan ya. Kadang ada paranormal yang bilang, saya bisa melihat aura kamu dengan tutup mata. Itu sebenarnya bukan aura yang dilihat. Itu dia lagi menerawang. Itu namanya ilmu terawangan. Gitu. Jadi kalau ada paranormal yang mengaku bisa lihat aura, tapi jarak jauh, wah itu salah, itu ngaco itu. Berarti dia nggak tahu konsep terawangan dan konsep aura. Nah, lihat aura harus dengan mata telanjang begini. Gitu. Minimalnya foto. Jadi foto itu bisa. Foto atau layar di TV. Jadi kita bisa lihat aura seseorang saat direkam di layar itu, entah misalnya 20 tahun yang lalu, itu bisa. Meskipun itu hitam putih, itu bisa kelihatan. Karena pada dasarnya kamera itu merekam semua yang ada di tubuh dia saat itu. Kan fortune teller itu kan biasanya juga ada medianya pakai kartu tarot. Iya. Prediksinya berapa persen sih hasil? Ya. Sebenarnya tarot itu kan cuma media ya. Ya. Artinya tergantung jokinya, tergantung pemainnya. Kalau pemainnya itu punya intuisi yang kuat dan bagus, maka presentasinya ya bagus, sama gitu. Dengan terawangan. Itu sama, misalnya kita sebut 99% lah ya, kalau kita nggak bisa bilang 100%. 99% bisa akurat, tergantung tarot readingnya, tergantung tarot readernya. Karena saya juga pembaca tarot. Dan sebenarnya saya membaca tarot itu sebenarnya itu media aja. Yang saya gunakan sebenarnya ini, atau kemampuan spiritualnya yang saya pakai. Itu. Contoh misalnya saya pakai bawa tarot ya, saya kocok kemudian saya lihat memang saya presentasikan sesuai dengan gambarnya. Tapi saya sesuaikan dengan intuisi saya. Saya bahasnya kartu tarot. Mau saya keluarin kartu tarotnya? Boleh? Ya. Ayo kita main kartu tarot. Ya. Gimana sih? Nah kebetulan yang saya bawa ini kartu tarot Atlantis ya. Nah ini kartu tarot Atlantis. Nah saya sih biasa pakai tarot wayang. Tarot wayang itu tarot yang gambarnya wayang dari Indonesia ya. Cuma karena tarot wayang ketinggalan di Banten, saya nggak bawa. Saya bawanya tarot Atlantis ya, kita pakai yang ini aja. Okay. Kenapa saya jarang pakai tarot Atlantis? Karena ini tarot ini karena orang bule yang bikin ya. Orang bule. Karena orang bule, jadi gambarnya pun vulgar. Kadang-kadang saya malu sendiri gitu kan. Ada yang panggil saya kiai, ada yang panggil saya ustadz gitu kan. Begitu saya baca tarot yang ini, gambarnya ada yang bugil. Saya malu sendiri gitu kan. Loh, itu kan aurat ustadz. Iya juga sih. Jadi saya nggak pakai ini. Tapi berhubung ini dari podcast ya nggak apa-apa lah ya. Kita coba ya. Ini podcast dewasa. Oke ya, siap. Aman ya? Aman. Iya. Dibanding dengan channel Pemersatu Bangsa kita bukan kan? Bukan ya. Oke. Kita mendidik. Mendidik ya. Oke. Tuh. Nah, ini namanya tarot Atlantis. Oke. Nah ya. Sekarang Kang Zaki pikirkan dulu pertanyaannya. Mau nanya apa nih? Masa depan ya? Masa depan. Lebih ini konkret apa? Lebih ke karir aja deh. Karir. Oke. Sekarang pakai tangan kiri, scan begini sekali, nanti scan sekali lagi, cari yang ada germat-germat energi. Gitu. Ya. Bisa, tawan. Pelan-pelan. Banyak soalnya. Oke, cari yang paling kuat. Kena. Oke. Tidak ada kali. Lebih fokus coba, lebih fokus. Fokus. Nah, begitu udah klik, tunjuk.
Dia sebidang di sini nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang fokus di sini lagi. Fokus di situ. Fokus di bidang tadi. Pilih yang paling kuat gremet-gremetnya. Emang terasa ya? Ya kerasa nggak? Mungkin belum cuci tangan kali. Enggak sih. Oh gitu. Nah, fokus aja fokus. Oke. Ya. Di sini. Oke, tunjuk. Nah, itu ya. Oke, jangan dilihat. Nah, this is your card, yes? Yeah. Nah, ini kartunya Kang Zaki. What is your question? Please tell me. My career again. Your career, yes? Oke. Baik, kita lihat ya kartu yang dipilih oleh Kang Zaki. Oke. Nah, ini kartunya. Jelek dong. Belum pilih ya. Oh, iya. Udah ketakutan sendiri ya. Judgment ya. Carriage head oral. Nah, ini lihat ya. Situasinya di sini ada Gunung Merapi ya. Kemudian di sini ada huru-hara dan juga ada orang yang orang yang kejatuhan dan sebagainya. Kemudian ada runtuh ya. Ada keruntuhan, di sisi kiri ada bangunan. Ini ya, kalau makna kontekstual ya, kalau makna secara eksplisitnya kelihatannya kayak bahaya, betul nggak? Kayak bahaya ya. Sebenarnya secara intuisi nggak begitu. Jadi pertanyaan tadi karir ya. Karir yang Kang Zaki itu sebenarnya kedepannya bakal bagus, tetapi memang penuh gejolak dan juga penuh tantangan. Bahkan bisa dibilang ketika pengen pindah atau pengen mengejar sesuatu di karir yang lebih tinggi lagi, ada aja ancaman, ada aja tantangan. Gitu ya. Kita lihat di sini ya, di sini ada orang yang berteriak, ada orang mencari solusi segala macam. Itu artinya apa? Sebenarnya Kang Zaki itu lagi cari solusi, ada mara bahaya yang sedang menimpa, atau lagi cari penyelamatan diri. Jadi lagi cari selamat lah intinya karirnya. Dan saya lihat kedepannya insya Allah akan lolos dari ujian atau musibah ini. Yes. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya Kang Zaki ada keinginan atau rencana pindah, saya lihat ya insya Allah bisa pindah. Dan terus terang aja mungkin nggak di tahun ini, mungkin tahun depan. Ya, jadi di tahun ini saya lihat butuh perjuangan dan strategi. Karena begitu tidak pakai strategi, ini malah akan banyak ancaman. Dan ancaman ini sekarang udah mulai kelihatan sebenarnya. Ancamannya atau tantangannya ya, yang menghalang-halangi itu udah kelihatan. Jadi ini harus dihindari dan harus dicari solusi. Jangan dibiarkan. Gitu. Yang lain lagi? Boleh. This is the first card. Okay. Next. Bisnis, oke. Kayak tadi lagi tapi sekali aja dan langsung tunjuk. Nggak boleh, nggak sampai ujung gitu. Oh, boleh. Sampai ujung dulu nggak apa-apa. Sampai tahu nggak terasa. Oh, boleh. Saya sambil minum ya. Ya. Nggak ada. Dia nggak suruh berbisnis nih kayaknya. Oke, tunjuk. Ya, keluarin dikit. Oke. Oke ya, ini kartu yang kedua. What question? Bisnis. Bisnis ya, oke. Bisnis. Kita lihat bagaimana. Oh, sebentar, bisnisnya apa aja nih, Kang Zaki? Sekarang ini. Pengennya bisnis itu apa yang kita pegang itu lancar lah. Gitu. Tertenaga di situ gitu. Oke, sekarang ini ada bisnis yang memang lagi ada ya. Oke, baik. Oke, kita lihat ya. Jangan lah ya. Sini aja. Oke, baik ya. Oke, kita lihat ya. Deng ya. Gambar naga berkepala 3 ya. 3 kepala 3 berkaki ya. Ini kalau misalnya di kartu wayang namanya Antaboga.
yaitu gambar ular naga. The Devil, El Diablo ya. The Devil artinya devil itu, ini secara kontekstual dulu ya, setan ya. Devil itu setan. Tadi pertanyaan tentang bisnis. Kita lihat ini naganya mengeluarkan api ya. Naganya naga api. Api itu panas membara. Nah, kalau secara kontekstual kesannya ini negatif. Padahal sebenarnya positif. Positifnya apa? Ini bentuk dari desire, hasrat, passion gitu. Karena passion itu secara aura itu warnanya merah, merah merona, merah memancar. Jadi kalau orang itu semangat, sakit semangatnya itu aura itu pasti merah. Itu merah, tapi bukan merah gelap ya. Kalau merah gelap jahat. Kalau ini merah membara, berarti dia passion, lagi semangatnya. Jadi saya lihat di sini Kang Zaki itu lagi semangatnya bisnis, betul nggak? Oke. Dan saya lihat ke depannya ya, ini ada 3, itu artinya Kang Zaki bisa berperan menjadi 3 apa disebutnya itu 3 posisi. 3 posisi. Ya. 3 posisi itu artinya cukup kreatif ya. Kemudian bisa sebagai kepala keluarga, bisa sebagai kepala bisnis juga, dan juga bisa kepala di kantornya bisa gitu kan. Nah, gitu. Nah, oke, jangan lupa transfernya ya. Nah, jadi dan ular naga dalam kepercayaan Jawa kita ya Nusantara itu adalah Antaboga atau naga bumi itu adalah keberuntungan. Dan karena ular naga ini adalah sakral, ya, makanya kenapa kereta kencana itu ada namanya dengan gambar itu gambar ular naga ya. Ada tuh kereta kencana yang di keraton-keraton itu kan ya, kayak di Cirebon itu. Kenapa? Karena ular naga itu punya daya mistis dan magic yang luar biasa. Dan dia dipercaya sebagai keberuntungan. Dan di kepercayaan Tionghoa juga sama kan, bahwa ular naga itu punya keberuntungan. Artinya bisnis Kang Zaki ke depannya insya Allah akan beruntung. Bahkan keberuntungan itu bukan 1 tapi 3 sesuai dengan jumlah kepalanya, 3 kali lipat. Artinya peluang bisnis ke depan itu sangat besar dan berlipat-lipat ganda. Gitu. Jadi kalau berhasil saya telepon akan Kang, bener amalannya Kang. Amin, insya Allah ya. Kang, boleh sekali lagi nggak? Boleh. Kang itu lah ya. Boleh. Tapi pertanyaannya apa nih? Harus spesifik. Oke, tentang apa nih enaknya? Misalnya tahun ini naik jabatan nggak ya? Gitu. Iseng-iseng hadiah ya? Iseng-iseng hadiah gitu ya. Saya pengen tahu tentang apa nih, oke. Oh iya, terasa ya? Nah, udah mulai nih, terasa ya? Enggak, kayak benar lah ya. Ya, itu. Nah, itu energi namanya. Bukan ada yang gaib yang ini kita. Itu energi. Oke, baik. Apa pertanyaannya tadi? Ulang lagi nggak apa-apa. Naik jabatan nggak? Naik jabatan nggak? Oke, kita lihat ya. Ini kartu ketiga ya. Wah. Apa itu Kang? Oke. Temperance lah, templansa ya, lihat di sini. Nah, di sini lihat, di sini ada situasinya apa namanya, semacam sawah ya, semacam sawah. Kemudian ada bagian-bagian atau wilayah kerajaan ya, wilayah kerajaan. Di sini ada kuil ya, ada temple ya, ada kuil nih, ini kuil ya. Kemudian di sini ada semacam lahan di situ luas ya, dan ada kotak-kotaknya. Dan lihat di sini kita lihat kesunyian ya, kesunyian, rapi. Kemudian warna oranye juga di sini ada warna oranye ya. Nah, warna oranye itu adalah warna kesuksesan. Warna oranye itu adalah warna orang yang memiliki daya juang yang tinggi dan biasanya dia stabil kehidupannya ya. Kemudian seperti sawah, kotak-kotak itu artinya kekayaan atau properti ya. Kemudian kuil itu tempat tinggal ya, artinya rumah kita, home. Jadi maksud dari pertanyaan itu adalah apakah Kang Zaki itu akan naik jabatan? Jawabannya iya, akan naik jabatan ya.
di sini ada beberapa peluang. Jadi nanti ada beberapa peluang yang bisa kemungkinan Kang Zaki masuk di situ, naik jabatan. Contoh misalnya sekarang jadi apa nih misalnya gitu ya. Itu nanti akan ada tawaran di posisi mana gitu. Nah di situ Kang Zaki gak lama lagi kalau saya lihat, insya Allah akan naik jabatan. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Kasih lagi. Asik, 3 kali tuh udah ya. Asik. Kang, ya. Ini kan fortune teller nih. Ya. Pengen tahu nih tentang fortune teller ke depan itu prediksinya kayak gimana sih? Apakah untuk umum atau untuk diri sendiri kayak gimana? Oke, umum itu maksudnya apa? Seluruh Indonesia begitu ya? Atau Kang Zaki secara umum? Kan lagi heboh tuh tentang menerawang tentang Indonesia lah. Ya, oke, baik. Lagi heboh tuh ya. Takutnya nanti dibilang ikut-ikutan lagi kan. Oh ya, oke, baik ya. Sebentar. Ini saya harus konsentrasi ya, bentar ya. Ya. Jadi kalau saya lihat ya secara kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia ini awalnya orang akan shock. Yeah. Kita itu akan shock karena mungkin ada aturan baru, ada regulasi baru ya. Kemudian juga ada cara hidup yang baru. Gitu ya. Lalu ada beberapa yang melakukan kekacauan, ya. Nggak terima dan sebagainya. Kemudian dalam waktu 1 tahun itu akan stabil dan berjalan sebagaimana mestinya. Artinya bangsa Indonesia kemudian akan bisa rukun kembali. Ya. Lalu saya lihat juga tetap akan ada musibah yang terjadi di jalan raya, kemudian di laut juga ada. Di udara ada sih beberapa, tapi nggak banyak. Ada gugatan-gugatan tertentu di jabatan-jabatan pemerintahan. Bukan hanya di nomor 1 ya. Bahkan di beberapa ini pun ada gugatan-gugatan kalau saya lihat. Dan efek dari apa namanya kejadian-kejadian itu akan membuat masyarakat kita itu, bangsa kita itu akan belajar lebih dewasa. Jadi awalnya mungkin kita nggak langsung menerima keadaan itu, ya. Tapi dengan secara terpaksa dan kemudian dengan keharusan akhirnya ya keluar kita semua bangsa negara Indonesia ini bisa ngikutin lah. Jadi akhirnya akan teratur lagi kembali seperti sedia kala. Kalau apa nih kisah artis aman lah ya. Biasanya kan ada yang kena narkoba, ada yang kawin cerai, ada yang ditangkap polisi dan sebagainya. Oke, sebentar ya. Ada yang meninggal. Kalau saya lihat di sini di tahun ini akan ada artis yang bercerai, ya. Ada juga yang punya masalah rumah tangga yang tadinya baik-baik aja, adem ayem, ternyata di tahun ini ada masalah rumah tangga dan itu cukup berat. Tetapi kemudian mereka berdamai, ya. Jadi bisa melalui ujian. Gitu ya. Kalau yang sakit parah ada di tahun ini. Jadi ada artis yang bakal sakit parah. Oh, biasanya kan ada yang pakai inisial kita tahu ya. Ya. Nggak usah lah, ya. Oke, kalau mengenai saya nih prediksi kita kayak gimana? Oke. Mumpung di sini guys. Konsultasi ya. Konsultasi. Oh ya, saya juga ini kok ada yang konsultasi biasa begitu ya. Ya. Jadi kalau saya lihat ya, Kang Zaki insya Allah dari sisi karir ke depannya akan sukses, akan bagus ya. Akan nyampai kepada naik jabatan. Itu nggak karena
perlu saya tambah nggak usah? Sebenarnya saya juga pengen ditambah sih. Oh, iya. Tapi ini saya bilang dulu aja penglihatannya. Memang insya Allah ya karir akan naik. Kemudian relasi akan bertambah. Relasi ya. Jadi relasi saya lihat di sini baik relasi bisnis maupun relasi di pekerjaan juga akan bagus dan akan makin kuat. Ada sih yang hasud ada ya, saya lihat di pekerjaannya. Tapi saya lihat masih bisa diatasi lah. Gitu ya. Dari sisi kesehatan masih aman. Ya istilahnya itu tetap saya harus jaga pola hidup sehat juga, jangan kecapean, kemudian juga harus perhatiin lah ya segala asupan segala macam lah ya. Kemudian mudah-mudahan nggak lama lagi saya lihat ada kebayang kota suci ya, mudah-mudahan nggak lama lagi bisa umroh atau bahkan naik haji. Gitu. Rumah tangga insya Allah bisa dibilang masih aman. Ya sedikit-sedikit perselisihan wajar lah, wajar ya. Namanya juga rumah tangga gitu kan. Kalau nggak begitu nggak seru ya. Iya, ada tapi aman. Dompet gimana? Rezeki ya. Di tahun ini bisa dibilang ini ya, balance ya. Uang masuk, uang keluar itu agak seimbang. Gitu. Jadi buat invest agak lama. Tapi beberapa mungkin yang lewatin 1 tahun ini insya Allah akan lebih mapan. Ada endorse kali ya? Bisa jadi tuh. Ada endorse, kemudian juga pendapatan naik, bisnis juga berbayar lancar gitu. Amin. Gitu. Wah, makasih nih. Kayaknya tadi udah cukup belum ya? Belum ya? Harus tambah lagi kalau gitu. Kang, biasa kan fortune teller kalau masih Indonesia kan makan normal lah ya. Iya. Tampilannya kan beda, pakai baju hitam, jubah dan sebagainya. Kalau Akang kok lebih kayak santai gini. Iya. Karakteristiknya yang dibentuk kayak gimana sih? Iya. Jadi sebenarnya ini pertama saya nyaman ya, saya nyaman seperti ini. Yang kedua, ada teman saya memang yang kasih masukan. Jadi gitu ya. Pasti teman-teman kenal ya. Tahu ya. Gitu. Jadi bilang gini, lu kalau jadi paranormal yang sering masuk di TV gitu ya, jangan pakai pakaian yang serem gitu kan. Karena nanti nggak enak dilihat gitu. Coba pakai pakaian yang lebih inilah, yang lebih lebih santai gitu. Akhirnya, wah gimana caranya ya saya bilang gitu ya. Saya biasa pakai kaos doang gitu kan, pakai kaos gitu. Ya udah coba pakai ini pakai topi, pakai jam tangan gitu kan, kemudian pakai unsur-unsur hitamnya masih ada gitu kan, karena memang itu salah satu ciri khas. Tapi kita coba untuk berpenampilan yang sekiranya itu enak aja sih, nyaman aja gitu. Kalau tujuannya ya supaya kita bisa masuk ke semua lini sih, itu bisa masuk ke semua orang ya, karakter itu sih. Kan bisa juga misalnya lihat yang gaib-gaib. Iya. Karena punya konten juga yang kerjain yang gaib-gaib kayak. Iya betul. Maksudnya kayak gimana sih? Jadi konten gaib itu memang jadi saya misalnya ada di satu YouTube Ferdians ya, ada namanya Berburu Hantu. Itu kita pergi ke sebuah tempat di tengah kota yang kita itu melihat penampakan ya. Jadi memang ada kita sebut hantu ya, atau penampakan yang bisa kita presentasikan. Sesekali mungkin akan terjadi fenomena. Contohnya misalnya ada suara yang tiba-tiba ketangkep, suara gaib ya, atau bahkan ada benda yang bergerak gitu, atau bahkan ada sosok warna hitam atau makhluk yang tertangkap kamera gitu. Nah itu memang pernah terjadi gitu. Artinya beberapa konten saya itu menangkap suara misterius dengan jelas gitu, dan tanpa rekayasa, istilahnya begitu ya. Di kehidupan kita itu ada, kita hidup di alam dunia ini bukan cuma sendiri kita manusia, tapi juga ada alam jin. Nah, alam jin ini yang kita sebut dengan alam gaib gitu. Dan itu yang kita coba ungkap. Nah, jadi secara edukasional sih sebenarnya kita mau menunjukkan kepada pemirsa bahwa kita itu hidup berdampingan sebenarnya dengan sesama manusia dan sesama makhluk lain. Sehingga kita harus bisa menjaga alam dunia ini, dan juga kita
jangan terlalu sombong dan jangan terlalu sompral, karena di sekeliling kita juga ada makhluk-makhluk lain yang juga ikut hidup bersama kita. Gitu. Penerus di keluarga ada ya? Yang maksudnya punya 5 ke 6 ya kayak gini. Iya, jadi terus terang ya, kakek saya itu kiai sampai ke atas ya. Ke atas saya itu Sultan Maulana Nasruddin, makanya saya itu bagus kan. Nah, bapak saya itu lebih cenderung jawara tapi ngerti agama gitu ya. Nah, baru kemudian saya. Di antara anak-anak bapak saya dan anak-anak kakek saya gitu, artinya paman dan uwa, itu yang betul-betul seperti saya cuma saya sendiri. Gitu. Yang lainnya kiai. Jadi bapak saya itu jawara ya. Lainnya itu kiai semua gitu ya. Ustadz, kiai, bisa ngaji, pintar ngaji segala macam, punya pesantren dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ngomongin kemampuan spiritual itu dan indera keenam, cuma jatuh ke saya aja, gitu. Jadi bisa dibilang memang mungkin tereh ya, atau terah bahasa ininya ya, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Sundanya tereh. Jadi terahnya itu jatuh ke saya, nitisnya itu jatuh ke saya. Nah, saya punya anak ya yang ada bakat, gitu. Yaitu anak pertama saya itu waktu usia 3 tahun itu dia kan udah cukup bisa ngomong tuh. Dia nunjuk di atas kamar, katanya ada ibu-ibu yang lagi duduk uncang angge begitu, pakai baju putih rambut panjang itu. Jadi saya lihat itu bakat yang memang udah mulai kelihatan gitu. Nah, dan dari anak-anak saya itu yang paling dominan ini, kemampuan indera keenamnya. Jadi ada kelihatan bakat lah gitu. Oh, di sini ada? Di sini sebenarnya ada, tapi di ruangan ini nggak ada ya, adanya di luar. Gitu. Jadi di ruangan di luar itu suka ada masuk. Makanya saya bilang tadi ruangan ini sebenarnya cukup bagus auranya, karena nggak secara langsung didiami. Gitu. Tapi di luar itu suka masuk kadang-kadang ke sini. Nongkrong di sini. Itu sosoknya laki-laki, tinggi besar ya. Kemudian badannya tegap, ada warna bulu tapi nggak terlalu banyak ya. Lalu rambutnya panjang. Jadi kita sebut itu jin penunggu sini sebenarnya. Penunggu Depan sini ya. Kan dulunya ini saya lihat semacam sungai apa gitu ya. Alir. Di pohon atau gimana? Bukan. Jadi kalau saya dulu bukan sungai sih. Kalau saya lihat sini dulu tuh ada semacam sumber air yang sangat besar ya, di sini. Lalu ada banyak pohon-pohon juga ya, artinya hutan-hutan begitu. Nah, dia memang tinggal di pohon awalnya. Berhubung di situ pohonnya udah pada ditebangin, ya akhirnya dia tinggal di situ. Dia di sini atau di samping? Di sini. Di depan sih. Dia suka masuk di sini atau di samping? Oh, di samping itu ada ya? Enggak, maksudnya ini kan ruangan banyak nih. Dia masuknya ke sini. Masuk ke sini sih. Masuk sini nanti pindah gitu. Pindah ke belakang. Pindah ke samping. Iya, jaga malam lah. Jadi kadang-kadang di sini. Jadi tergantung buat dia lah mau nongkrong di mana gitu. Ada mood juga kayak gitu. Oh, ada. Cuma kalau yang ruangan udah dibersihin sama bangsa-bangsa kayak gitu juga nggak seneng dia. Dia senang yang tempat-tempat kotor, senang tempat yang gelap gitu, yang jarang dihuni manusia. Makanya kalau di sini ada ruangan kosong, lama nggak disentuh oleh manusia, ini pasti senang di situ. Gitu. Kalau kita kan senang yang bersih-bersih ya. Kalau yang begitu-gitu sebaliknya. Tapi dia nggak mengganggu. Kalau ngeganggu langsung enggak ya, tapi secara unsur metafisika memang ada pengaruh. Iya, karena di mana ada energi pasti akan terjadi aksi interaksi. Itu udah pasti itu. Jadi makanya kalau bisa ya itu nanti dibersihkan ruangan ini ya. Plus itu ya kita agak jauhin dikit lah, jangan di depan banget lah. Kang, bisa hipnotis juga kan katanya? Bisa, ya saya pernah belajar hipnosis sampai ke certified instructor. Jadi saya juga trainer sebenarnya trainer hipnosis gitu. Bisa konsultasi banyak orang juga ya? Ya, alhamdulillah sih. Jadi kalau misalnya kecenderungannya dia itu pikiran masalah pikiran, saya bisa bantu dengan pendekatan hipnoterapi ya. Tapi kalau kecenderungannya adalah metafisika ya saya pakai ilmu spiritual. Jadi tergantung gitu. Akang kan temannya Bang Ferdian hipnoterapi kan? Betul ya, saya temannya ya Bang Ferdian. Banyak orang yang nggak kenal gitu. Padahal sering bikin konten bareng gitu. Iya. Iya betul. Kang, harapan kedepannya apa sih? Harapan pribadi? Iya. Atau harapan apa nih? Harapan pribadi. Pribadi ya.
Harapan pribadi saya sih dari awal saya menapaki karir saya ya, sebenarnya pengen memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang ya. Ya kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Ya artinya dengan saya begini tuh mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ya saya secara karir saya berharap saya juga bisa naik karir saya ya, baik di bidang spiritual gitu kan, ataupun di entertain, karena saya pernah masuk di entertain gitu kan. Saya pernah acara Sobat Mistis di Trans 7 2 tahun yang lalu ya, dan di YouTube Bang Deddy Cagur juga ada namanya Plesetan gitu kan. Ya mudah-mudahan harapan saya ke depannya setelah di podcast ini saya bisa terus bersama Kang Jaki gitu kan ya. Gitu ya. Nah, dan juga diundang di TV lagi. Gitu. Begitu sih. Abang susah waktunya. 2 bulan baru ketemu sekarang. Iya, benar 2 bulan ya. Emang paranormal ada mempunyai idola paranormal lain kan sih sebenarnya? Ini menarik pertanyaan. Sebenarnya paranormal itu mungkin ada punya idol paranormal lagi, tapi saya sendiri nggak punya idol paranormal. Saya idolanya langsung, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi karena yang saya pelajari itu sebenarnya saya nggak langsung pengen belajar ilmu paranormal. Yang saya pelajari itu adalah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu sebenarnya kategorinya tasawuf. Kan dari ayat Al-Qur'annya ada tuh. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Dan aku ajarkan kepada manusia itu kitab Al-Qur'an dan hikmah. Nah, hikmah itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu dalam ilmu agama Islam kategorinya adalah ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tentang budi pekerti dan akhlak. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah riyadhah, puasa, zikir, zuhud, ujlah, segala macam. Ujlah itu udah pergi ke tempat yang ramai, cari tempat yang ini. Makanya saya punya tempat khusus di rumah namanya kholwat. Tempat di mana kita itu zikir khusus cara ini, yaitu tawajuh kepada Allah untuk kita itu menghadap kepada Allah. Begitu. Nah, jadi kalau idola saya itu pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Secara spirituality ya. Yang kedua guru saya. Nama guru saya itu Pangeran Jaya Sakti. Nah, jadi Pangeran Jaya Sakti ini adalah guru saya yang di Banten yang memberikan saya nama spiritual Pangeran Sukmajati. Jadi jalur saya itu sebenarnya jalur tarekat sebenarnya. Jalur spiritualnya itu ilmunya itu ilmu tarekat yang bergelar pangeran. Begitu. Nah, jadi ya itu ya kalau idola utama sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu udah utama, itu nggak bisa diganggu gugat ya. Nah itu. Yang kedua ya tadi itu secara spiritual Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga guru saya sendiri yaitu Pangeran Jaya Sakti. Kang, pesan-pesan buat anak muda yang mau belajar ilmu spiritual lah. Apa sih? Oke. Jadi buat teman-teman ya yang mau belajar ilmu spiritual itu belajarlah ilmu spiritual yang benar. Jangan cuma nyari sakti. Karena kalau teman-teman cari sakti, setelah belajar nggak sakti, teman-teman nanti ilfil sama spiritual, gitu kan? Yang dicari adalah spirituality itu adalah mengenal Tuhan. Jadi cari jalan yang benar, cari petunjuk hidup yang benar. Sehingga apa? Kalau kita udah sampai kepada pencapaian kita, belajar ilmu spiritual, maka kita akan lebih mengenal Tuhan, kita akan lebih mengenal siapa diri kita. Kita akan lebih mengenal apa sebenarnya manusia itu, diciptakan tujuannya untuk apa. Dengan begitu akhlak kita akan lebih baik. Ketika kita berhasil belajar spiritual, otomatis kita akan punya kesaktian. Gitu. Jadi belajar spiritual harus benar niatnya. Gitu. Kang, satu lagi nih. Ya. Kenapa orang belajarnya itu pengen belajar teluk, belajar ilmu cewek, dan belajar ilmu kebal? Kenapa nggak ada yang mau belajar ilmu mengobati gitu? Jadi kalau kayak gitu mungkin lebih kepada passion ya. Passion orang ya. Passion orang itu tadi betul ya. Ada yang dia tuh pengen belajar ilmu santet. Kenapa? Karena kalau misalnya saya disakiti orang, saya nggak perlu ini, bisa tinggal balas dendam aja, santet aja gitu kan. Memang betul itu. Memang betul. Jadi kenapa orang-orang seperti itu? Karena kita itu manusia kadang pengen instan ya. Pengen bersaing, bukannya meningkatkan prestasi, malah jatuhin orang yang udah sukses. Sehingga penyantet orang jatuhnya gitu kan. Itu jadi itu sebenarnya tergantung pribadi karakter orang tersebut, tujuannya apa. Kalau tujuannya jelek, pribadinya jelek, ya pasti dia cari cara instan untuk menyingkirkan orang, dan itu kita sebut dengan ilmu hitam, salah. Terus belajar ilmu cewek ya, nah itu mungkin tergantung juga orangnya. Ada orang yang memang dia lebih seneng disebutnya itu hasratnya itu pengen ke lawan jenis ya.
Nah, ya mungkin itu nafsu ya, hawa nafsu birahi aja itu. Dan itu memang ada orang yang banyak belajar ilmu pengasihan. Gitu. Datang ke saya juga banyak yang minta ilmu pengasihan. Ya itu sah-sah aja, selagi memang tidak merugikan orang lain. Itu artinya memang dia belajar ilmu pengasihan, kemudian banyak pacarnya, ya silakan. Dinikahi banyak istrinya, silakan. Selagi memang benar gitu kan. Ya artinya saya cuma mengajarkan sesuai dengan tugas saya. Kamu belajar sama saya ajarkan. Setelah itu urusan tingkah laku ya urus sendiri gitu kan. Ya silakan gitu kan, masing-masing. Cuma saya biasanya kasih penjelasan bahwa kalau kita diberikan ilmu, apalagi diberikan kelebihan, gunakan kelebihan itu sebaik-baiknya. Jangan disalahgunakan. Kemudian kenapa sih nggak belajar ilmu pengobatan? Ilmu kebal dulu. Oh, ilmu kebal ya, oh iya benar. Ilmu kebal itu mungkin buat jaga diri. Nah ini sebenarnya yang akhir-akhir ini lebih banyak saya menerima di padepokan saya. Saya ada padepokan di rumah namanya Padepokan Inti Semesta. Saya menerima ilmu belajar ilmu pencaksilat dan juga ilmu kebal ya. Di antaranya debus. Itu karena buat jaga diri. Kalau ini sih saya sebutnya ya boleh ya buat teman-teman sebaiknya juga bekali diri ilmu dengan ilmu jaga diri ya. Karena itu buat bela diri. Asal tujuannya bela diri ya, bukan buat menyakiti orang lain. Jadi insya Allah manfaat gitu. Jadi sah-sah aja belajar ilmu kebal ya, sah-sah aja. Selagi tujuannya buat membela diri. Terus pertanyaan tadi ya, yang terakhir, kenapa sih orang enggak belajar ilmu pengobatan atau kurang tertarik? Itu karena untuk sampai bisa mengobati, kita harus melewati dulu tahap-tahap belajar ilmu ini. Gitu. Jadi tantangan atau tantangan seorang healer atau pengobat itu adalah ketika datang pasien yang dengan berbagai macam keluhan dan penyakit. Dan ini butuh wawasan. Nah, wawasan itu diperoleh melalui kita melewati tahapan-tahapan ini dulu. Gitu. Ketika misalnya yang datang bekas kecelakaan, luka di mana-mana, ya kita harus bisa mengobati minimal stop darah dulu. Jadi ada ilmu namanya ilmu stop darah, namanya ilmu al-madad. Al-madad. Jadi saya nutup darah itu al-madad gitu. Itu bisa berhenti gitu. Darahnya ya. Asal jangan tebal, maksudnya jangan dalam ya. Kemudian pertama, yang kedua, riadohnya juga cukup sulit. Gitu. Riyadhah itu adalah latihannya, puasanya segala macam. Saya puasa sampai itu tuh 100 hari ya minimal ya puasa buat sampai punya ilmu bisa mampu menyembuhkan ya itu dengan keluhan baik medis maupun non medis. Kan ya ada nggak misalnya auranya bisa diisi gitu supaya lebih baik gitu? Ya, aura kan energi dan aura atau energi atau chi ini memang bisa diisi. Jadi bisa diisi dan bisa dilatih. Nah, jadi kalau misalnya mau melatih aura dengan mandiri, itu teman-teman bisa dengan lakukan teknik pernapasan, gitu ya. Terus ada juga yang mungkin pengen instan. Nah, instan ini biasanya datang ke kami ya, ke paranormal, misalnya ke saya, untuk diisi energi. Ya, kita sebut dengan isi aura, betul. Isi aura. Nah, isi aura itu ada yang berupa melalui media air, ada yang berupa melalui benda-benda tertentu, yang kita sebut dengan jimat, ada juga yang kita sebut dengan susuk. Gitu. Jadi susuk itu sebenarnya isinya aura. Tanpa susuk pun sebenarnya bisa. Kita isi energi aja. Cuma kadang-kadang orang tuh kurang yakin. Datang ke kita gitu, bayar mahal-mahal, coba dikasih air putih, kayaknya apa gitu. Kayak rugi gitu. Saya tidak dapat apa-apa. Sehingga apa? Butuh media. Nah, medianya ini ada susu gitu kan. Ada yang dipasang di kulit, ada juga yang ditelan gitu. Ada juga bentuk cincin-cincin begini misalnya, atau kalung liontin, atau jimat ya, kayak keris-keris kecil atau benda-benda wafak asma segala macam. Itu sebenarnya media. Tanpa itu pun bisa sebenarnya. Contoh misalnya sekarang saya misalkan bangkitkan aura Kang Jaki, itu bisa itu dengan namanya hak spiritual saya, memberikan atau mengisi aura seseorang. Bisa. Supaya lebih apa itu? Supaya lebih bersinar, memancar, auranya positif, rezekinya lancar, bagus, beruntung dan sebagainya. Guys, bisa sudah bincang-bincang kita dengan Pangeran Sukmajati atau Ki Sukma. Nama panggilannya Kang Aris. Semoga banyak manfaat dari perbincangan kita dan see you di next episode, guys. Bye, wassalam. Makasih Kang. Sama-sama. Oke, sehat. Thank you. Terima kasih.